Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Arisanti Kamila dengan NPM 20064800515. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Nah, saya akan buat video berjudul tentang hiperkifosis. Kalian tahu nggak apa itu hiperkifosis? Nah, hiperkifosis ini adalah kondisi di mana sudut kifosis, sudut torakal kita lebih dari 40 derajat. Memang kurva torakal kita adalah kifosis, tapi hiperkifosis ini dikatakan hiperkifosis di mana kurva torakal kita itu lebih dari 40 derajat. Nah, seorang lanjut usia dengan hiperkifosis mengalami peningkatan resiko terjadinya gangguan fungsi hingga kejadian jatuh dan patah pada vertebratanya. Nah, kurva kifosis torakal yang berlebihan atau hiperkifosis ini akan menyebabkan diskus mengalami pemipihan pada bagian ventral dan pelebaran pada bagian dorsal. Nah, akibatnya nukleus terdorong dan terjebak ke bagian dorsal, sehingga terjadi iritasi pada ligamen longitudinal, posterior, dan radix. Hal ini akan menimbulkan keterbatasan gerak ekstensi torakal karena adanya pembendakan ligamen-ligamen tersebut. Dalam jangka waktu yang lama akan terjadi kontraktur dengan pola non-kapsular. Nah, ciri-ciri hiperkifosis pada lansia itu, yang pertama itu dari kepala itu adanya forward head. Nah, yang kedua ini adanya protraksi pada shoulder, jadi shouldernya kayak gini. Nah, yang ketiga ini adalah bungkuk yang menyebabkan masalah pada pernafasan. Jadi tuh hiperkifosis torakalnya. Lalu pelvic tiltnya itu posterior pelvic tilt, lalu hipnya ini semi fleksi dan kneenya ini semi fleksi. Nah, itu semua mengakibatkan yang pertama, yang pastinya itu adalah keterbatasan ruang gerak sendi atau ROM. Lalu ada nyeri bahu, nyeri leher, serta terganggunya sistem pernafasan kita. Selanjutnya akan dilanjut dengan pemeriksaan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Arisanti Kamila. Pada hari ini saya akan menjadi fisioterapi Ibu yang akan membantu Ibu juga nih pada hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Nurbaiti. Ibu Nurbaiti berumur berapa sekarang? 83 tahun. Sudah banyak ya Ibu bonusnya. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu datang ke sini itu karena keluhan apa ya Bu? Keluhan dari ibu nih, perasaan ibu badan itu lama-lama termutuk dan nafas susah. Itu berarti yang pertama itu keluhan Ibu itu badan terus membungkuk, terus habis itu sesak nafas ya Bu? Sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit nggak Ibu? Misalkan Ibu pernah punya penyakit paru-paru atau apa gitu? Dulu pernah sakit sesak nafas, batuk-batuk gitu aneh. Ini lama-kelamaan juga itu sembuh itu sendiri. Jadi dulu tuh pernah gitu ya, tapi sampai sesak banget nggak Bu? Enggak, cuman ya nyesek begitu aja karena batuk lagi. Jadi karena batuk terus lalu nyesek dadanya. Oke, sebelumnya Ibu punya riwayat penyakit keluarga nggak? Seperti riwayat penyakit jantung, diabetes, hipertensi, ada atau tidak? Ada, gara-gara ini penyakit darah tinggi. Darah tinggi, jantung. Gitu. Sebelumnya Ibu punya riwayat penyakit keluarga nggak? Seperti jantung, terus diabetes, lalu hipertensi atau darah tinggi, ada nggak Bu? Ada. Riwayat penyakitnya apa? Jantung kah atau darah tinggi, kolesterol. Oh gitu. Berarti lumayan banyak ya Bu. Lalu Ibu sekarang menderita penyakit apa gitu? Itu punggung ibu lama-lama kebungkuk gitu. Punggung lama-lama bungkuk. Terus tapi Ibu sekarang nggak menderita jantung kan? Enggak, ya nggak tahu kenapa menderita jantung enggaknya ya udah pernah diperiksa. Oh, belum tahu karena belum pernah diperiksa. Tapi sesak nafas masih Bu? Masih. Oke, Ibu sebelumnya bekerja atau memang Ibu rumah tangga? Ibu rumah tangga, ibu nggak pernah kerja.
ibu rumah tangga berarti ya. Hobi ibu tuh apa? Masak. Masak. Yang ngurus rumah lah, ngurus anak-anak. Berarti ibu sering ngangkat-ngangkat berat ya bu? Iyalah. Sering ngangkat-ngangkat berat, terus yang menyebabkan punggung ibu itu membungkuk ya? Maksudnya ibu sering mengangkat-angkat berat yang menyebabkan punggung ibu bungkuk itu berarti sering ngangkat-angkat berat kan? Ya berat-berat enggak sih, umpamanya ngangkat ember, gitu, ngangkat pancing gitu, ember-ember cucian gitu. Gitu. Sebelumnya ibu pernah jatuh nggak? Oh, pernah. Pernah. Jatuhnya itu kira-kira kapan? Kira-kira tahun 17-an dulu lah. Tahun 2017 dulu ya bu? Terus setelah jatuh itu ibu jadi merasa apa gitu? Mungkin jadi punggungnya sekarang lebih sakit atau tangannya susah digerakin atau bagaimana? Waktu jatuh itu ya badan tuh pada sakit semuanya. Jadi jalan pun susah. Gitu. Tapi di punggung itu setelah jatuh itu ada perubahan nggak? Misalkan jadi punggung ibu jadi lebih sakit atau jadi cepat capek? Punggung yang sakit, capek juga gitu. Oh gitu. Oke, berarti saya akan lanjut ke pemeriksaan ya bu. Iya. Jadi ibu, saya akan melakukan pemeriksaan. Yang pertama itu saya akan mempalpasi punggung ibu. Bentar ya bu. Boleh madep ke depan sana. Madep ke sana. Iya, madep ke sana. Putar sama kakinya. Udah gini. Jadi selanjutnya intervensinya itu adalah memperbaiki postur. Nah, yang pertama itu ibu tolong bawa perutnya itu ke depan. Jadi seperti ini, gini. Bawa perutnya ke depan. Gitu. Iya, bawa perutnya ke depan. Jadi belakang dekat. Iya, jadi iya ke sini. Terus habis itu bahu ibu diputar ke belakang. Bahu ibu diputar ke belakang, diputar seperti ini ke belakang. Putar ke belakang. Tapi dua-duanya. Nah, iya. Dah, sekali aja. Di sekali gitu. Dah. Terus ini ibu dimasukin. Enggak, ini gini. Bukan. Jadi ini dimasukin gini. Nah, dah. Nah, jadi yang pertama itu koreksi postur. Jadi nanti posturnya ibu ini menjadi lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ini adalah trial mobility. Caranya dengan mengangkat kedua tangan pasien. Lalu nanti fisioterapinya itu membantu untuk memobilisasi tulangnya pasien. Jadi seperti yang di video ini. Digerakkan dengan fisioterapinya, lalu pasiennya hanya rileks saja, lalu tahan sampai 8 detik. Selanjutnya ada latissimus dorsi exercise. Caranya dengan mengangkat tangan kanan dan dibawa ke kiri. Dan tangan kiri sebagai tumpuan. Dan hitung sebanyak 8 kali. Yang kiri dibawa ke kanan dengan stabilisasi tangan kanan, lalu ditahan selama 8 detik. Selanjutnya ada diafragma breathing exercise. Ini berguna untuk membantu pasien agar nafasnya itu lebih gampang. Caranya dengan mengangkat kedua tangannya lalu diletakkan di belakang kepala, lalu saat membuka itu menarik nafas dan saat menutup membuang nafas. Jadi tarik nafas saat membuka dan keluarkan nafas saat menutup tangan dan mengeluarkannya lewat mulut. Diulangi sebanyak 8 kali.
Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.